Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Naifa, NIM D100-19100 dari kelas O, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual atau HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya atau penemuannya selama periode waktu tertentu. Hak ini berbeda-beda, tergantung pada sifat kekayaan intelektual yang dimintakan perlindungan. Beberapa HKI seperti paten atas penemuan, merek, dan desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. HKI dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama, hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, dan yang kedua, hak kekayaan industri. Nah, apa-apa saja sih yang ada dalam hak cipta? Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra, dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, novel, dan lain-lainnya. Hak-hak terkait atau neighboring rights adalah hak para pelaku pertunjukan, produser, rekaman musik, dan organisasi siaran. Sedangkan hak kekayaan industri memberikan perlindungan terhadap objek paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas baru tanaman. Pada tahun 1961, barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan HKI dalam hukum positif pertama kalinya. Nah, untuk perubahan-perubahan selanjutnya bisa dilihat di dalam video. Apa saja sih dampak dari pelanggaran hak cipta itu? Yang pertama, resiko hukum yang jelas. Hukuman terhadap pelanggar hak cipta sudah diatur dalam pasal terkait dengan hak cipta. Yang kedua adalah merugikan pemilik hak cipta secara material dan imaterial. Seperti contoh, ada sebuah buku yang dikopi oleh seseorang, yang mana buku yang kopian tersebut lebih laku terjual dibanding buku originalnya. Yang ketiga adalah risiko phishing data pengguna. 4. Menghasilkan data forgery yang menyesatkan. Yang kelima, merusak kredibilitas akademik. Pasal yang mengatur tentang hak cipta saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Contoh kasus tentang pelanggaran hak cipta. Pelanggar hak cipta Tugu Selamat Datang, salah satu mall terkenal, Grand Indonesia, dihukum bayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall tanpa izin. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menghukum Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada ahli waris Heng Ngantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Heng Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan, sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan dan atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Hendrik Hermanus Jol Ngantung atau dikenal dengan nama Heng Ngantung adalah seniman dan gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965. Heng Ngantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada tahun 1962. Sketsa itu direalisasikan dalam bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI dan diberi nama Tugu Selamat Datang.
Mall Grand Indonesia yang baru didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada tahun 2007 lalu menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall itu. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.